Salmon pernah, salmon mending Mas, enak. Iya. Kalau yang bikin saya itu agak udah nggak mau makan lagi, itu ada Apa? gurita, kerang, sama Mentah, Mas. udang galah. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya yang sedang menonton ya podcast kali ini ya, podcast di LPK Saitama. Kali ini kita akan mendatangkan sebuah narasumber yang sangat luar biasa. Mungkin teman-teman semuanya bakal penasaran ya gitu. Tapi kali ini nanti kita ngobrolnya akan santai, lebih santai dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi kita kedatangan tamu dari alumni ya dari LPK Saitama yang sudah berangkat ke Jepang. Nah, mungkin teman-teman semuanya penasaran, nanti kita akan bahas topik kali ini seputar dengan pengalaman dari Masnya gitu. Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Fajar ya, sebagai MC nanti yang akan memandu teman-teman semuanya dari podcast kali ini gitu. Nah, kita akan kenalan dulu nih sama narasumber pada pagi hari ini. Silakan Mas, bisa kenalan terlebih dahulu. Ya, selamat pagi minasang sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anas, asal dari Secang Magelang, alumni angkatan 80 LPK Saitama. 80 ya? Iya. Oke, kalau sekarang itu sudah alumni, sekarang itu angkatannya 130 Mas. Jadi udah jauh banget ya Mas ya, Ya, dari udah angkatan 80. selisih 50 Mas ya. Selisih 50 ya. Nggak Dulu terasa. berarti tahun berapa Mas? Tahun masuk itu 2021 pertengahan. Pertengahan Ya, bulan Juli 2021. sekitar itulah. Oke, terus kalau ke Jepangnya itu? Ke Jepangnya itu karena waktu pandemi. Jadi Mm-mm. corona, posisi waktu itu tuh Jepang masih tutup. Jadi meskipun ada kelas, LPK Iya, Saitama buka kelas, itu kami masih menunggu bukaan di Jepang. iya. Ya sambil menunggu kami sambil belajar. Itu alhamdulillah bisa berangkat di tahun 2023 Januari. 2023. Ya, Berarti dulu memang lagi pandemi-pandeminya ya itu tertutup tutup, banget ya, Mas. tutup buka, tutup lagi terus buka lagi. Alhamdulillahnya sekarang udah nggak tutup. 2023 Ya, dari tahun 2021 gitu. ya, Oke. mm, Oke, siap, Mas. Oke, berarti dulu waktu sebelum di LPK Saitama nih, Mas. Itu ya. kan fresh graduate apa kerja dulu, Masnya? Ah, Mas Anas. dulu pernah kerja. Mm-mm. Itu 3 tahun saya kerja di Bekasi. Itu alhamdulillah juga penyaluran dari sekolah. Itu Ya, di pabrik Jepang lagi. ya. Terus di Cibitung selama 3 tahun karena pandemi saya habis kontrak. Nah Ya. itu 2021 saya mengharuskan untuk pulang. Makanya saya buka-buka sosmed. Ah, LPK Saitama yang selalu keluar. Makanya saya masuk ke situ. Apa ya? Kebetulan dekat dengan rumah. Iya. Masih sekitar Magelang Iya, masih juga. Magelang sih, Mas ya. Nah saya daftar di situ. Terus dikasih tahu. Alhamdulillahnya lancar dan emang bener-bener ya basically bukan orang Jepang, Iya. belum tahu apa itu bahasa Jepang. Nah, diajari dari nol itu sampai Jepang alhamdulillah. Oke, biasanya ini minasan ini teman-teman yang ada di sini Mas gitu. Kadang ada yang fresh graduate, ada yang Ya, udah kerja gitu kan. ya, Kan biasanya mereka yang pengen ke Jepang itu kan apa harus mengumpulkan dana dulu, makanya ya, harus kerja dulu. Mungkin ya, Masnya juga dulu ya. ya gitu pasti, pasti. Pasti ya Ya. gitu ya. Makanya harus mempersiapkan terlebih dahulu sampai ke Jepang. Kayak Benar-benar. gitu rata-rata sih Mas gitu. Saya juga beberapa yang menemukan ada calon siswa yang baru lulus Hmm. langsung pengen ke LPK Saitama karena kan Ah, sekarang aksesnya udah mudah ya Mas. iya benar. Kalau dulu Masnya masih COVID ya. Wah, bingung. Iya, Aduh, bingung mau banget ya. daftar ke Jepang, Jepang masih tutup. Jadi kayak ambil resiko tinggi. Iya, Hmm. resikonya tinggi ya Mas ya. Ya, Berarti kalau pas pemberangkatan juga ada vaksin-vaksin kayak gitu nggak Mas? ada. Waktu dulu dari mau berangkat nih, dari Iya, udah di CVS Bekasi, itu iya. harus vaksin 3 Booster ya, booster ya, booster booster. itu harus wajib itu. Pas pemberangkatan pun waktu Heeh. pelatihan daerah itu harus vaksin yang 2. Oh Ya, iya, itu harus pakai sertifikat itu juga. sertifikat ya. Mm. Dulu agak ribet berarti ya Wah, Mas ya. ribet pol. Kalau Alhamdulillah. kalau sekarang kan udah zamannya udah berubah ya Mas ya. Hmm, Apalagi Masnya kalau pas udah selesai dari Jepang ke sini udah ya. ngelihatnya beda ya Mas. Wah, beda. Oke, baik. Dulu kenapa Mas kepikiran apa pengen jalur IM Japan, terutama di LPK Saitama ini? Ah, ya sih.
Dulu sebenarnya saya itu agak minder. Oh, Dengan kondisi maksudnya fisik saya yang kecil kan. iya. IM Japan itu juga dari jalur pemerintah resmi, pastinya ketat. Tapi alhamdulillahnya di sini tuh dididiknya pelan-pelan. Jadi waktu sambil nunggu Jepang, saya belajar di sini itu ikutin 2 kelas Mas saya sebenarnya. 2 kelas? Saya ikut angkatan 80, Ya. karena masih belum buka juga saya ikut lagi angkatan 82. Oh, Itu buat kayak sambil memantapkan bahasa juga fisiknya. Nah, itu oh. benar-benar diajar dari nol dan apa yang diajarkan itu Hmm. fisik dan bahasanya itu benar-benar kayak plek ketiplek sama apa yang diseleksi dan di pelatihan daerah dan di nasional itu. Oh, berarti pas lagi seleksi terus semuanya udah diajarkan di LPK Saitama. Nah, itu jadi kayak udah biasa Udah biasa gitu ya? loh. Udah Oke. biasa. Oke, kayak gitu. Alhamdulillah. Kadang kan kebanyakan apa ya? Hmm. Mungkin dalam seleksi ini kan kita di LPK Saitama harus diajarkan benar-benar sampai berangkat ya Mas ya gitu. Benar-benar. Dulu pernah itu nggak Mas, waktu setelah pendidikan di sini gitu Mm-mm. kan, itu langsung ke seleksi-seleksi atau berhenti dulu untuk kerja? Dulu karena jangka seleksinya itu 2021 saya masuk LPK Saitama. Ya. Alhamdulillah bulan November ada bukaan di Kebumen. Oh, bulan November. Ya, itu sebelumnya ada lagi, Mas. Saya mau ikut yang Cirebon. Ya, Cirebon, Kebumen, Jombang. ya, Saya intinya ikut yang Cirebon karena lebih dulu seleksinya. ya. Tapi qadarullah ibu mengizinkan saya untuk yang ikut di Kebumen aja, Oh, yang jadi lebih dekat. lebih dekat ya? Nah, itu saya ikut di Kebumen. Seleksi pertama matematika dasar, terus fisik, terus ada wawancara, Iya. yang terakhir itu pemantapan bahasa. Itu pemantap bahasa bahasa itu boleh ikut, boleh nggak, opsional. Itu sebelum ke pelatihan daerah gitu, Mas? Ya, itu emang khusus seleksi doang. Nah, itu kunci inilah, apanya pintu pertama itu. Kalau misalkan sudah lolos semua, itu langsung bisa langsung pelatihan daerah. Tapi waktu itu karena COVID, jadi Ya. kita menunggu lagi itu. Oh iya, Ya, karena gitu. kendalanya dulu COVID ya? Ya, soalnya bener-bener kesulitan di COVID itu sendiri. Iya. Kalau sekarang mungkin udah lebih enjoy, lebih nggak apa ya kehalang COVID-nya gitu Nah, ya? ya lebih simpel, lebih Lebih enak. simpel, lebih enak, dan berangkatnya mungkin bisa jauh lebih cepat ya, Mas Wah, ya? jelas, pasti, pasti lebih cepat. Kadang setahun aja nggak ada udah bisa berangkat itu, Oh iya, kalau lancar. iya setahun tuh minasan ya. Mm. Kalau di LPK Saitama sampai proses bisa ya. Oh, bisa, Kalau bisa. kalau dulu mah Aduh, masih ngantri. ngantri ya. Iya. Dulu masih ngantri. Oke, Heeh. oke. Berarti itu salah satu kesan terhadap di LPK Saitama ya, Mas. Iya, bener. Apa-apa udah diajarin dulu. Ya, Iso mergo kulino, bener-bener nempel sekali nempel banget saya. ya. Iso mergo kulino. Berarti dulu Mas, ini kan sedikit apa ya, bertanya soal tentang fisik mental disiplin gitu. Ya, Itu kan bagian hal yang mungkin minasan di sini kan merasa takut fisiknya gitu kan masih benar. belum kuat, terus Mm-mm. karena proses kayak gitu kan Ya, fisik harus dilatih terus ya, benar, benar. mentalnya juga ya Mas Ya, ya. benar. Mental Nah, juga. itu hal yang paling menantang nih buat Mas Anas gitu. Ya, Tentang fisik mental disiplin di pas baru pertama masuk di LPK Saitama oke. sampai perbandingan waktu di Jepang, Mm-mm. itu manfaatnya apa, Mas? Jadi gini, minasan karena di Jepang itu ekstrim apa musimnya tuh subtropis. Iya. Jadi ada 4 musim. Itu membuat kita tuh kayak harus benar-benar punya fisik yang lebih dari sekedar di Indonesia. Oh iya. Makanya ada pelatihan fisik, lari, push up itu benar-benar kepake nanti di Jepang. Karena emang di sana tuh bener dingin-dingin banget, Di Indonesia. panas-panas banget. Nanti kamu apa ya, pinasang ditempati di mana? Misalnya di Hokkaido ya ademe jangan tanya. Iya. Atau misalkan di Okinawa yang panasnya juga, aduh, Wah, panas Masya banget ya. Allah gitu kan. Lebih panas dari Bekasi, dari Jakarta atau Jogja situ. Itu panas banget, Mas. Bu, Biasanya sampai berapa derajat gitu kalau di sana tuh? pernah, mungkin saya di tengah-tengah nih. Ya, Udah sampai 38, Mas. 38. 38 itu di luar ruangan yo. Iya. Belum di kojonya. Kalau di kojo, wah, Iya. mungkin bisa 40 sampai ada baju khusus itu. Baju Yang khusus. ada kipasnya di Oh, belakang. biar dingin Ya, panas. biasanya orang-orang Ginba konstruksi itu pakai. Oh, oke. Itu punya saya juga kojo yang benar-benar deket open, Iya. deket-deket kayak pengering gitu, Mm. pakai. Benar-benar panas, ekstrim. Kalau Tuh. itu kan baru 38 ya. Kalau di Eh, Indonesia kan 25 aja udah panas banget. ya gitu. Gitu. Berarti artinya
fisik, mental disiplin itu juga berguna banget ya Mas di Jepang Bener, ya. bener. Oke, salah satunya kayak gitu ya. Hmm. Berarti dulu pernah sampai ke titik menyerah nggak Mas gitu? Kan biasanya misal kalau saya Ah, sendiri ya, kadang kan ya, pasti ada ngerasa fisiknya atau pas lagi lari atau kayak gimana kan rasanya hmm, diri saya, aduh capek banget rasanya gitu ya, kan. Pasti pernah ada titik ya menyerah gitu. pasti ada sih. Waktu itu pertama kali lari di sini, Di sini ya. FMD pertama, FMD kedua. Kalau pertama itu di sini sekuatnya aja. Oh, sekuatnya. Yang kedua baru harus 8 kali putaran. Kalau di sekarang berapa putaran, Mas? Kalau sekarang 7,5. 7,5 putaran. Oh, nah itu 8 kali putaran itu harus bisa. Oh, Meskipun nggak di target waktu. Wah, itu aja saya udah nggak kuat. udah gak kuat ya Udah nggak kuat. di sini Oh, berarti ya Mas di ya? sini nggak kuat saya. Itu berapa ya? Wah, udah nggak, Mas. Soalnya mau bener-bener nggak pernah Nggak, latihan fisik. nggak pernah ya Mas Ya, ya? kayak itu kayak mumpung masih awal kayak apa menyerah aja ya itu apa cari jalur lain. Tapi kembali lagi disemangati sama Novi Sensei itu alhamdulillah ya itu isomer Gokulino itu benar-benar melekat. Ya udah nggak apa-apa pelan-pelan tapi pasti. Soalnya Konsisten ya Mas ya? konsisten latihan juga latihan kayak lari di tempat terus latihan di rumah jalan tanjakan itu benar-benar nguatin kaki. Kalau Oke. nafas mungkin itu ya renang kayak gitu. Oh, Itu bisa. oke. Berarti dulu sempat ada titik Oh menyerah ya. ya, pasti ada. Pasti ada ya Mas Aduh. ya. Ya kadang suka kepikiran kepikiran kayak gitu ya. Tapi Ya, biasanya kalau misal siswa-siswa yang ada di sini Mas, kadang kalau ya, lagi di titik menyerah kayak gitu kan, mm-mm, itu selalu teringat kepada tujuannya gitu. benar. Dulu kalau boleh tahu nih Mas ya, Ya, eh, Mas Anas itu tujuan ke Jepang tuh apa Mas dulu? sederhana aja. Mungkin bahkan terlalu sederhana. Iya gimana Mas? Naik Gunung Fuji. Naik Gunung Fuji. Udah, Tapi kesampaian nggak Mas? alhamdulillah kesampaian walaupun cuma Kesampaian. sekali. Sekali. Udah, apa ya karena saking beratnya Gunung Iya. Fuji itu di ketinggian 3.776 itu tinggi sekali dan Pasti dingin med sekali Mas ya. dingin medannya juga pasir kayak lava kering gitu udah sekali doang tapi kenapa kok pengen sekali ya karena udah jadi tujuan. Iya. Nah, itu yang buat kayak nguat-nguatin dari awal sampai akhir sederhana tapi kalau bisa kecapai itu luar biasa. Wah, luar biasa ya Hmm. Mas ya. Dia naik Gunung Fuji itu Minasan ya. Seperti Kebanyakan itu. kan sekarang tujuannya beberapa siswa yang saya temukan ya Mas di sini Iya. gitu. Pengen membahagiakan orang tua gitu. Itu mah udah. Ya udah biasa ya gitu Hmm, kan. Pasti gitu, pasti 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 didapat kalau itu mah. pasti Barangkali kalau ada tujuan liburan Minasan kayak Mas Anas ini kan naik Gunung Fuji gitu. sederhana sebenarnya Sederhana tujuannya. ya gitu. Tapi bisa kecapai Minasan. Iya. Apalagi kalau yang tujuannya pengen membahagiakan orang tua, wah udah pasti kecapai gitu Mas ya. Nah, iya, Udah pasti udah kecapai. kecapai. Senang pasti itu derajat orang tua juga ketika di rumah pun apa ya, ketika bercerita tentang anaknya pun kayak ada wah tersendiri kalau misalnya anaknya di Jepang. Oke, ini Mas sebenarnya untuk kelebihan kan tadi kan udah sedikit pengalaman ya Mas ya. Iya. Kalau kelebihan sistem pelatihan di LPK Saitama gitu, itu Mm, kayak gimana menurut Mas Anas di ya. sini? Mulai dari pendidikannya, dari segi pelatihan bahasanya dan lain sebagainya itu. Ya. Alhamdulillah di LPK Saitama itu yang pertama adalah benar-benar diajari dari nol. Dari nol banget. Ya, Berarti dulu dari Masnya misal belum pernah bahasa gitu kan, itu berarti bener nol itu Mas. nol. Nulis hiragana katakana kanji nggak bisa. Benar-benar nol nggak bisa sama sekali. Itu diajari dari nol. Dari nulis angkanya. Nulis angka. Nulis angka, menurutnya urutan nulis angkanya gimana sih? Oh, Coretannya boleh. itu kan berbeda dengan Indonesia, Ya, Jepang itu. Bahkan sampai sekarang pun saya jadi nulis angka ya, nulis angka Jepang. oke. Heeh. Berarti meskipun salah coret sedikit itu udah beda ya, Mas? Ya, kayak tetap ada kayak orang Jepang tuh ngeliatnya ini gimana sih gitu loh. Oh iya. Mungkin bisa menjadi kayak kesalahpahaman membaca. Oh Nah, iya. di situ diajarin dari nulis hiragana, katakana, coretannya mulai dari mana. Oh, Nah, itu diajarin. Terus ada pelajaran kosakata, kosakata. kotoba atau dalam bahasa Jepangnya gitu. Terus percakapan, terus dari ya itu FMD yang Iya. berkaitan dengan pelatihan dan seleksi.
Kemudian alhamdulillah itu karena modulnya itu juga dari IM Japan, maksudnya Langsung aja. itu plek ketiplek sama. Iya. Ya kayak pas pelatihan itu kayak mengulang aja. Oh, pas mengulang aja ya? Mengulang aja dan kayak apa ya? Melancarkan kita berkaiwa atau bercakap Berkomunikasi. berkomunikasi ya Mas Ya. itu. Oke, berarti melancarkan aja ya. Kalau Benar-benar. dari awal, kalau di sini udah dilatih dari awal dari nol, terus Ya. pas udah proses-prosesnya baru dilancarkan gitu. Benar. Dulu kalau di sini bisa bahasa Jepang gitu Mas di LPK Saitama itu berapa bulan Mas? Kan di sini kan 4 bulan gitu. Ya. Di bulan keberapa kira-kira? Oh, 2 bulan udah bisa. 2 bulan udah bisa. Kalau benar-benar serius ya, Serius. oh ya bisa itu. 2 bulan ya. 2 bulan udah bisa baca dasar salam itu bisa. Oke. Percakapan dasar bisa. Iya, oke. Tapi paling yang saya suka sih Mas ya, kalau Iya. misal ada siswa tuh setiap kalau misal lagi pagi gitu kan, selalu menyapa itu juga bagian dari itu di sana juga Bener. dipakai juga Mas. bener. Itu di sana itu wajib salam sih. Kalau sama ibarat kata rekan kerja pasti. Pasti ya. Orang ibarat orang asing yang kita lewat lalu lalang itu Iya. kalau misalkan kok masih kayak tetangga, yo salam pasti. Pasti. Mereka bener-bener ramah. Ramah banget ya. Ramah pol. Udah kayak orang Jawa. Oh iya. Seriusan. Ya kalau orang Jawa kan adatnya juga ya, pakai bahasa Jawa, monggo, permisi. Ji, seperti itu. Gitu. Kalau di sana paling kalau misal pagi ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ya, benar. Ya, itu salah satunya ya minasan ya kalau misal di LPK Saitama ini kan bukan selain kita diajarkan bahasa gitu kan, fisik, mental, disiplin gitu. Tapi kita juga belajar soal adab ya Mas ya. Ya, adab. Kalau di sana bahasanya berarti apa? Etos kerja gitu kan. Etos kerja. Terus budaya yang ada di sana gitu. Benar. Nah, itu juga diterapkan di LPK Saitama. Biar nanti minasan ini udah terbiasa tuh saat seleksi dan sampai ke Jepang udah biasa menggunakan hal kayak gitu ya Mas ya. Benar. Nah ini tadi kan soal itu ya LPK Saitama ya Mas ya. Iya. Termasuk kan Mas Anas angkatan 80 ya. 80. Kita coba berbicara soal pengalaman Mas Anas ya Mas Oke. di IM Japan gitu. Nah dari ini Mas ada yang ingin saya tanyakan soal mungkin bisa diceritakan ya Mas ya. Gimana sih proses di seleksi IM Japan waktu itu? Oh, seleksinya itu Prosesnya dari bulan November itu. Misalkan ada seleksi dasar ya. Hari pertama ada matematika, hari kedua ada tes fisiknya, hari ketiga ada wawancara, dan hari keempat itu ada pemantapan bahasa. Oh, pemantapan bahasa. Ya, itu. Oh iya, sebelum tes apa namanya? Yang wawancara itu ada kesemaptaan fisik. Nah, itu juga perlu. Sekarang berapa ya? Itu saya dulu juga kesulitan di situ. Alhamdulillahnya itu sekarang udah diturunkan standarnya. Iya. Ya itu. Kemudian yang kedua, setelah lulus seleksi, itu kan otomatis udah masuk itu, udah ibarat kata udah jadi peserta IM Japan. Nah, itu cuma satu pintu doang. Setelah itu ada medical check up di hari berikutnya atau hari jadwal yang udah ditentukan oleh IM Japan sendiri. Nah, itu bisa di daerah masing-masing. Oh, di daerah masing-masing. Ya, kita bisa memilih. Ada misalkan di Jogja itu, ada Semarang ada. Misalkan emang seleksinya itu nasional kan pasti dari luar daerah banyak. Iya banyak. Nah itu untuk medical check up-nya di daerah masing-masing bisa. Kemudian setelah lulus medical check up beberapa hari setelahnya ada panggilan untuk pelatihan daerah. Oh, iya, nah untuk pelatihan daerah sendiri itu biasanya di tempatnya di seleksi, waktu seleksi itu. Oh berarti itu tergantung dari IM Japan ya Mas ya, pelatihan daerah di mana aja? Ya, misalkan saya di Kebumen, berarti pelatihan daerah di Kebumen. Dulu Masnya di mana Mas? Di Kebumen. Oh iya di Kebumen ya? Ya, waktu di Kebumen. Pelatihan daerah. Itu selama 2 bulan. Kalau di pelatihan daerah sedikit penasaran ya Mas. Ya. Di pelatihan daerah itu di sana dilatih apa aja Mas kalau di pelatihan? Yang pertama adalah tetap bahasa lagi, kita mengulas lagi. Mengulas lagi ya? Ya, dari bab 1 sampai bab 25. 25? Kalau di LPK Saitama kan sampai, kalau dulu sampai bab berapa Mas? Nah, itu 40 atau berapa ya? 35? Oh, 35, maaf. Wah, itu udah kayak, kita tuh udah nyimpen dulu nih stoknya tuh. Itu bener-bener kayak, apa ya? Bener-bener mengulang ya Mas? Iya, bener-bener mengulang kayak, alhamdulillahnya tuh kita udah lebih tahu sebelum kita berangkat itu. Pas pelatihan jadi kayak mempermudah aja.
Iya ya. Kayak Oke. gitu. Karena di LPK Saitama kan dari bab 1 sampai 35, di Nah, pelatihan daerah cuman sampai 25 ya. benar sampai cuma Oke. 25 itu benar-benar kayak wah Selain sakmu itu lah. fisiknya juga diulang di sana nggak Mas? Maksudnya ada pelatihan fisik juga nggak Oh, waktu kalau pelatihan itu daerah? waktu saya kan masih pandemi. Oh iya. Karena masih pandemi jadi saya cuma jogging pagi hari itu Oh, saja. itu aja ya Mas ya? Itu aja. Jadi karena untuk fisiknya FMD-nya itu dihilangkan cuma untuk jogging pagi hari saja Oke, karena lagi pandemi itu. iya. Yang penting mah fisiknya tetap terjaga dengan baik ya Ya Mas ya? pasti itu Oke. wajib sih. Oke, tadi kan juga apa ya, dijelaskan LPK Saitama benar-benar membantu saat Hmm, proses seleksi ya Mas ya ya benar. gitu. Ditemani itu Mas pas seleksi Ditemani juga Mas? selama 4 hari. Didampingi? Ya didampingi itu sama sensei. Oke, terus ini kan tadi soal pelatihan daerah ya Mas. Kalau di Ya pelatihan nasional itu pelatihannya kayak gimana Mas? kalau di nasional sendiri itu sebenarnya kita lebih mudah atau lebih udah terbiasa. Udah terbiasa? Karena di pelatihan daerah itu sama, Oke, cuma kayak memantapan lebih, kayak melancarkan aja. lancarkan lagi. Kita mau ngulas lagi bab 1 sampai bab 25, Oke, gitu lagi juga. kemudian ada medical check up lagi sebelum keberangkatan. Iya. Tuh. Oh iya lupa, yang di pelatihan daerah itu ada kemungkinan wawancara matching job di situ. Nursing job. Kebanyakan ya Oke. di pelatihan daerah. Jadi waktu pelatnas itu udah dapat job. Berarti udah dapat semua Ya, pelatnas. pelatnas itu udah dapat semua jobnya. Oh iya. Kalau di pelatihan nasional kan udah dapat job Mas. Ya, Itu dilatih soal jobnya juga nggak? ya, Dilatih juga ya Mas? ya itu yang Genba nanti ada latihan dasarnya Oh kayak iya. gimana cara memasang apa ya tacking atau apa namanya itu tobi itu perancang bangunannya gimana, Oh, safety-nya harus seperti apa itu benar-benar dilatih di situ. dilatih. Dulu Masnya jobnya apa Mas kalau boleh tahu? Saya alhamdulillah di Kojo, pengerasan Coach. aluminium. Apa itu Mas? Kojo itu pabrik Oh. pengerasan aluminium. Sederhananya kayak Oh. kita ngekrumin barang aluminium. Jadi kayak lebih kelihatan silver dan itu tahan akan korosi biar nggak cepat Oh. karat. Biar nggak cepet karat. Itu karena produknya itu produk kapal, motor Hmm. boat gitu kan Ya. pastinya kan di laut. Nah, cepat karat. Nah, itu saya kerjanya adalah melapisi itu biar nggak cepat karat. Oh. Berarti di pelatihan nasional juga diajarkan soal itu ya Mas ya? Kalau Kojo lebih ke pengetahuan saja, Oh pengetahuan. produk. Tapi kalau Genba Hmm. yang di konstruksi yang di luar lapangan itu Iya. benar-benar praktek. Oh praktek. Iya, ada. Oke oke. Nah itu kan pekerjaan Masnya ya gitu. Ya, Kalau pas kan ini setelah pelatihan nasional kan udah ada persiapan buat berangkat gitu Mas. ya. Pas udah di Jepang gitu, barangkali kan ada kultur shock gitu kan terbesar dari Benar. Mas Anas itu yang dialami pertama kali ke Jepang tuh gimana Mas? Makanan. Makanan? Iya, Belum menyesuaikan ya Mas? belum menyelesaikan. Lidah masih lidah Indonesia, makanan Jepang. Makanan Jepang. Itu kaget, ya. Apa ya? Makanan Jepang itu kan menyehatkan dan benar-benar nutrisinya tinggi. Iya, Yang jadi sulitnya itu karena rasa. belum bisa menyesuaikan Belum Mas. bisa menyesuaikan. Kadang ada yang benar-benar masih agak mentah. Iya. Tapi itu kalau misalkan kok ya kita makan terus-menerus, ya itu kulino Kuliner ya. bisa. Oke, makanan. Iya biasanya kalau di sini kan makanannya kadang ada yang manis, ada yang udah matang ya Nah, Mas. kok Kalau terasa ya? iya kalau ikan di sini kan kadang kalau belum matang kita rasanya. Ya Kalau di benar. sana ternyata matang juga ya Mas. Oh, pernah saya makan mentah, Mas. Salmon. Salmon pernah, salmon mending, Mas, enak. Iya, Kalau yang bikin saya itu agak udah nggak mau makan lagi, itu ada gurita, kerang, mentah sama Mas. udang galah. Mentah Mentah cuma pakai ini apa kecap asin. kecap. Udah sekali doang udah gitu. Itu karena udah kayak event perusahaan, setahun sekali kita nomikai atau perkumpulan gitu, Iya, itu nanti makan-makan. disewain di tempat restoran kayak gitu. Nah, kan kalau nggak makan saya mau sekali seumur hidup. Iya, Gitu kan. itu juga sih Mas. Ya. Tapi di Jepang dulu udah ada makanan Indonesia belum Mas? Apa emang murni dari makanan Jepang semua? Ada. Ada ya? Ada. Sekarang udah menjamur sih makanan-makanan Indonesia di sana. Udah ya? Jadi kayak kita kangen cita rasa Indonesia bisa. Oh, ada di sana juga. Bisa, ya. Dan sekarang udah makanannya udah banyak halal juga ya Mas? Nah, itu yang jadi poin plusnya sekarang udah banyak Muslim, jadi makanan halal semakin banyak di mana-mana.
Kemarin saya sih sebenarnya menemukan ya, minasan di sini kan kadang penasaran nih, Ya. orang tuanya juga kadang khawatir gitu kalau Ya. misal di Jepang itu kan makanannya apakah halal Mm-mm. apa enggak gitu kan, tapi Mm-mm. sekarang udah cukup halal ya, Mas, ya. Oh, Iya. Terus ibadah. kalau ini Mas, saya juga sedikit penasaran ya, kalau, ibadah di sana bagi Ya. orang-orang Islam gitu, Mm-mm. Muslim gitu, itu gimana Mas? Disediakan Mm-mm. terus atau kayak gimana? Kalau di tempat saya, alhamdulillah disediakan musola. Disediakan musola, Iya, berarti ada waktu buat sholat ya Mas ya? ada waktu buat sholat. Ya, waktu buat sholatnya karena kita mengikuti jam di Jepang. Iya, Ya karena jam istirahatnya misalkan jam 12, iya, kita bisa sholat zuhur. oke. Untuk sorenya itu ada QK 10 menit itu juga bisa buat sholat. Buat sholat ya Mas ya? Ya, Oke. kalau misalkan maghrib karena iklimnya berbeda Iya, dan musimnya juga kita kayak jam sholatnya kan ngikutin matahari ya. iya, Nah, ketika kita istirahat jam 5, iya, itu 10 menit kalau misalkan lembur, iya. kan pasti pulang jam 5 lebih ya. Itu bisa buat sholat maghrib ketika udah masuk waktunya. Tapi kalau misalkan kok belum masuk waktunya, ya kita mundur sampai jam 6 baru bisa sholat maghrib. Nah, yang jadi poin plusnya adalah bahwasanya perusahaan saya itu mendukung orang yang beragama Islam. Mereka menyediakan tempat wudhu, menyediakan musola, bahwasanya terus makanan kantinnya juga dipisahkan, bahwasanya nggak ada yang haram. Bahasa saya. Oh, berarti halal semua ya? Halal semua, alhamdulillah. Ya, itu yang kadang Hmm. minasan di sini kan kadang yang ditakutkan gitu lah ya Mas ya. Ya, ya Tentang benar. ibadah, makanannya gitu kan, Heeh, terutama bagi orang-orang yang Islam gitu kan. benar. Kan kan sekarang kan Jepang udah mulai membuka tentang itu ya, Iya benar. orang-orang Islam, makanannya halal, terus ada musolanya juga ya. Hmm. Udah toleransinya cukup tinggi ya Ya. Mas ya. Ada juga itu yang bikin jadi pegangan saya. Aplikasi Halal Jepang. Aplikasi halal Itu Jepang. buat ya misalkan kita mau jajan tapi kita nggak tahu nih baca kanjinya. Iya, Nah, kita bisa scan barcode-nya itu keluar halal halal apa atau enggak? enggaknya. Oh, Benar. berarti lebih memudahkan gitu ya Mas? Memudahkan ya. Itu berarti udah kita udah nggak perlu takut lagi ya Mas ya, Ah, makan halal atau enggak ya gitu. udah sertifikasi. Sertifikasi, oke. Oke, tadi Mas, kan tadi udah soal di sana ya Mas ya, Ya, tentang ini, yang Mas Anas itu pernah menghadapi nih Mas, situasi yang paling sulit gitu di tempat kerja ya, gitu, itu kan pernah ada nggak Mas kira-kira? ada. Ada ya? Itu gimana cara Mas Anas itu untuk mengatasi itu? Dan situasi sulitnya apa Mas kira-kira? Yang pertama adalah ketika kita pertama kali bekerja dengan orang Jepang langsung, Iya, pastinya ya mereka juga menilai, kita juga menilai. Pekerjaannya seperti apa, dia orangnya bagaimana, iya, maunya kitanya harus seperti apa gitu kan. Nah, komunikasi adalah penting. komunikasi. Ya, bahasa Jepang itu adalah kunci. Iya, Makanya kita udah orang Indonesia terbiasa untuk akrab ya, iya, grab ya. Itu poin plus. Kita mudah untuk bicara, mudah untuk kayak ngawali pembicaraan. Kemudian apa yang jadi kuncinya yaitu bahasa tadi. bahasa. Kalau kita bisa bahasanya, meskipun sederhana, Iya. mereka tuh kayak jadi kayak lebih apa ya, lebih akrab gitu loh. Iya, komunikasinya lebih nyambung gitu ya Lebih Mas? nyambung meskipun kita terbata-bata, Iya, tapi ada effortnya. iya, Ya kayak gitu. Pertama ada tentang pekerjaan sendiri. Yang kedua, ketika ada sesuatu hal di jalan. iya, Pastinya kan ya kan kita Indonesia pakainya kan sepeda, pasti ada beda ban Mas. kempes Oke. atau ada apa di jalan. Pernah ada juga senior itu ditabrak mobil. Oh, Tapi kan pasti lapor pakai bahasa Jepang kalau kita akrab kan enak iya, kayak gitu. Maka kesulitan seperti itu bahasa Jepang jadi kunci. kunci pertama ya Kunci Mas ya? pertama. Makanya kan di LPK Saitama itu diajarkan dari bahasa, terus Ya, di saat pelatihan-pelatihan juga ya. ya, Karena memang kunci komunikasi ya di sana pakai ya, bahasa Jepang Mas ya. ya mereka benar-benar nggak bisa bahasa selain itu ada. Iya. Oh, agak susah ya Mas kalau Jepang menyesuaikan ke Indonesia ya. Itu sulit. Paling cuma bisanya terima kasih sama selamat pagi. Oh, pernah Mas? Pernah Saya menemukan? ajarin. Oh, malah diajari sama Iya, terima kasih selamat pagi sama-sama Oh, gitu. iya. Udah. Sama-sama. Ya logatnya kalau ibaratnya kalau di sini medok gitu. Medok bener. Bener. Medok. Oh, malah diajari sama Mas Anas. Ya, kadang suka guyonannya kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, Eh, oke. Oke, dari segi perusahaan di sana Mas dan ya, fasilitas gitu. Kira-kira sesuai nggak dengan gambaran Mas Anas soal IM Japan gitu?
Fasilitasnya di Hmm, sana gimana Mas kalau di sana? Alhamdulillah kalau dari M Japan sendiri itu plusnya kayak biaya tiket transport pulang pergi udah Oh, iya, dibiayain, iya, iya. terus diambil oleh perusahaan-perusahaan yang benar-benar udah kayak Kerjasama aman, kerja sama-sama yang Japan sendiri ya pastinya mereka juga care sama pemagang kayak gitu. dari luar ya. Iya kayak gitu. Oke. Terus setiap bulannya juga kadang dijenguk. Oh iya. Ya, setiap bulan waktu saya pertama kali setahun pertama itu sering dijenguk Mas. Kayak menanyakan kondisinya gimana, pekerjaan bagaimana, terus ada nggak kendala-kendala seperti kerjaan atau rumahnya mungkin perlu diperbaiki atau enggak. Itu Japan selalu menaungi, Berarti benar-benar ada pendampingan, terus ada pendampingan. itu terus ya Mas, Ya, menanyakan terus ya. ya pasti. Dan alhamdulillah kita juga kontak line. Bukan karena di sana pakainya line, jadi Oh sering lain. line ya. Gitu. Kalau berarti komunikasi, misal Mas Anas dari Jepang ke Indonesia pakai Line. Heeh. Oh. Kalau WhatsApp itu gimana Mas? WhatsApp tuh sama Indonesia. Sama Indonesia ya? Ya, gitu. Oh. Di Jepang Line, kalau Ya, WhatsApp Indonesia ya? ya kayak gitu. Iya, iya. Makanya kayak lebih akrab gak sih kalau kita punya line kayak sensei kita atau penanggung jawabnya Iya, kayak gitu kan. Kayak misalkan apa-apa nih apa ya kipas angin mati atau AC-nya mati, wah AC mati paling parah Mas. karena di sana panas Oh, juga ya Mas ya? panas atau Dingin. dingin gitu kan AC-nya bisa anget itu. Oh, AC-nya bisa hangat Mas? AC-nya anget, ada heaternya. Nah, itu kalau misalkan lagi cuaca ekstrim AC mati ya kita harus akrab sama penanggung jawabnya, lain gitu. Ini AC mati nanti dikirim kayak teknisi buat benerin. Benerin ya. Ya, Berarti di sana juga apartemen udah disediakan juga Mas? nah udah lengkap Udah lengkap ya udah lengkap fasilitas. fasilitas lengkap alhamdulillah. Oke. Nah, ini Mas, yang saya sedikit penasaran sih soal harga Mas, Ya, makanan di sana gitu kan. ya. Kadang kan berbanding terbalik dengan Indonesia gitu. Kalau soal Ya, harga di sana gimana Mas? Kira-kira apa ya dengan gaji Mas Anas gitu, ya, dengan makanan, kebutuhan di sana itu worth it nggak Mas? worth it sih. Worth it sekali ya? Iya, makanannya enak-enak. Karena udah 2 3 tahun 2 tahun ya. Awal-awal emang masih kayak Masih, heeh. lidahnya masih biasa, tapi sekarang udah jadi enak. Di Indonesia juga udah banyak menjamur di mana-mana kan makanan Jepang. Dan ya dengan apa yang kita dapat pendapatan bulanan terus buat jajan itu masih worth it. Masih worth it ya? Masih worth it. Oh, karena bisa liburan ke Gunung Fuji juga ya Mas? Alhamdulillah. Itu juga berkat bantuan, Mas. Iya bener Kan ya. ada waktu pandemi itu ada bantuan-bantuan dari pemerintah. Nah, itu yang membuat saya tuh ada keinginan untuk mendaki gunung. Oh, Bantuannya itu yang bantu berupa tunai. tunai juga Mas? Ya, waktu itu. Oke, berarti itu ya salah satu kelebihan juga ya Mas ya? Ya, kelebihan tuh fasilitas. Nah, ini Mas, berarti tadi yang paling berkesan soal ininya juga ya, makanan yang kadang Ya, yang untuk menyesuaikannya masih hmm, belum ya. Kalau soal ya, pekerjaan itu kira-kira dari pelatihan nasional gitu kan. Tadi kan Mas Anas juga bilang soal kan baru diajari saat secara teori ya. ya, Terus kalau di sana itu udah sesuai banget Mas. ya. Kebanyakan udah sesuai plek sama, Sama banget ya Mas. sama. Jadi apa yang nanti kita kerjakan itu sesuai apa yang udah diajari di pelatihan nasional. Misalkan kan saya pengerasan aluminium, ya pekerjaan saya dan apa namanya berkutat di situ saja. Oke, heeh. Oke, terus soal IM Japan ya Mas ya, tadi ya. Kira-kira kalau misal Mas Anas pernah itu nggak menemukan mungkin temannya Mas Anas dari program selain IM Japan gitu kan, Ya, itu pernah sharing gitu. Nah, kelebihan yang terbesar di IM Japan mungkin dibanding dengan jalur yang lain itu apa Mas kira-kira? yang pertama ya itu tiket pesawat udah diakomodasi. Oh, berarti dari tiket pesawatnya, akomodasi, terus Ya, dari jalur yang lain masih belum ya Mas ya? jalan kayaknya belum, Oh, belum. oke. Itu kemudian setelah pulang ada kayak apa tunjangan wirausaha Mhm. pastinya itu. Terus juga sampai sekarang pun saya juga masih dimonitoring udah dapat pekerjaan atau belum. Di sini Ya disalurin juga misalkan kok ada keinginan bekerja di pabrik Jepang yang ada di Indonesia itu ada grupnya sendiri. ada grupnya sendiri. Ya, itu selalu Oke. ada. Rencana Mas Anas mau bergabung nggak kalau misal ditawarnya kayak gitu di pabrik di Saya mau Jepang? cari di Magelang aja, Mas. Sudah terlalu lama merantau dan ingin menetap di Magelang. Oke, Apa nyebutnya? Slow living. slow living. Seperti itulah. Sekalian rabi Mas. Ya. Ya, oke. Berarti ya ada keinginan Mas Anas buat bikin usaha sendiri di sini juga ya. Ya,
pastinya. Nah, gini kalau boleh tahu Mas, kan tadi juga tunjangan modal usaha juga ya Ya, didapatkan. Mas Anas dapat berapa sih nih kira-kira? ya dapatlah 50. 50 juta Mas? Ya, Itu emang misal diwajibkan untuk apa kan ini kan tunjangan modal usaha. Itu diwajibkan dari pemerintah untuk mendirikan usaha gitu atau emang nanti dikelola sendiri sama Mas Anas? nah itu sebenarnya dibebasin. Oh, dibebaskan. Tujuan sendiri pemagangan ke Jepang itu adalah untuk kita bisa lebih mandiri ketika di Indonesia. Jadi diharapkannya bisa membuka wirausaha. Oke, Maka tujuan. dari itu saya ada keinginan untuk berwirausaha dengan modal itu. Makanya apa ya? Me, apa ya nyebutnya? Kayak tetap kekeh untuk membuat usaha dengan modal yang ada itu. Tuh. Oke. Nah, itu ya minasan ya semuanya gitu. Kan di sini juga Mas Anas pengen ada peluang usaha gitu kan, Ya. pengen pendidikan usaha di sini. Di LPK Saitama juga di sini kami menyediakan kelas kewirausahaan juga Mas Oh gitu. iya. Langsung dari direktur gitu, Ah dari ya. direktur LPK Saitama gitu. Beliau kan Pak Alfa gitu. Ya. Nah, beliau juga ada kelas langsung dari beliau gitu. Ya. Ketika memang nanti ada siswa yang sudah dari Jepang gitu ke Ya. sini gitu, pengen mendirikan usaha gitu, nanti bisa langsung dengan kelas dengan beliau. Oh, ya. Kurang alhamdulillah kalau gitu. Iya, Pas heeh. banget saya juga butuh inspirasi untuk apa usaha yang ingin saya buka itu. Iya, berarti nanti sekalian sharing-sharing dengan Pak Alfa gitu. Oke. Iya. Oke, salah satunya gitu ya, Mas ya. Oke, tadi sih sebenarnya udah secara lebih apa gambaran besarnya udah diceritakan semuanya ya Mas ya, Ya. gitu. Nah ini mungkin sedikit pesan Mas buat adik-adik Mas Mm-mm. gitu, Mas Anas yang belum mendaftar di LPK Saitama atau ada keinginan pengen ke Jepang gitu. Atau kadang kan masih banyak tuh yang ragu Ya. tentang kan keraguan-keraguan tadi soal ibadah, soal mungkin Ya. makanan, tentang fisik dan lain sebagainya gitu Ya. kan. Nah pesan Mas Anas buat teman-teman yang ada di sini yang melihat podcast ini gitu. Ya. Itu biar ada keniatan dan serius gitu untuk ke Mm. Jepang itu apa Mas? Ya, yang pertama adalah mantapkan dulu tujuannya. Ketika udah memutuskan untuk ke Jepang, Hmm, yang pasti yang jadi pegang ada tujuan. Godaan selalu ada di sana. iya. Apa-apa itu bebas. Jadi tujuan adalah kayak pagar pertama kita. Hmm. Kemudian apabila ada kesulitan-kesulitan, itu adalah bisalah kita solusikan. Lalu ada apa ya pelajaran yang kita ambil di situ nanti kita bisa praktekkan di sana. Kemudian kalau misalkan masih ragu tentang gimana kita beribadah, sekarang alhamdulillah Islam sudah menjamur di Jepang sendiri. Kalian bisa melihat di sosmed banyak masjid udah didirikan. Terus kemudian tentang peribadatan juga dipermudah. Insya Allah mudah untuk kita bisa beribadah di Jepang sendiri. Oke, itu ya teman-teman Hmm. ya, minasan yang ada di sini gitu, yang menonton semuanya udah nggak perlu diragukan lagi Ya, ya. sekarang udah Entah banyak. baik, paling tinggal menyesuaikan soal makanan gitu kan, Ya, iklim. gitu, iklim gitu. Makanya kan di LPK Saitama ada fisik mental disiplin juga gitu, untuk menyesuaikan gitu. Kadang masih ada beberapa gitu dari siswa yang ngerasa udah capek fisik kayak Hmm. gini, belum tahu tentang maknanya apa, ternyata Ya, maknanya sudah dirasakan sendiri sama Mas ya Anas benar, gitu. benar, Dan benar. itu benefitnya udah semuanya didapatkan Hmm. saat di Jepang dan berguna banget ya Mas ya. Ya, Kayak gitu. Itu ya minasan ya semuanya gitu. Tadi juga udah hmm. pesan-pesan. Nah, senang juga ya Mas Ya, bertemu dengan Mas Anas ya. sharing-sharing. Barangkali kan besok misal dari minasan ada yang mau ditanyakan gitu, masih ada keraguan gitu. Nanti bisa konsultasi juga di LPK Saitama. Kami juga menyediakan konsultasi Mas Siap. gitu bagi minasan yang masih ragu kayak gitu. Ya, Mungkin itu saja Mas ya sharing-sharing pada pagi hari ini Mas gitu. ya. Terima kasih banyak atas pengalaman-pengalamannya gitu. Terima kasih. Sangat luar biasa. Ini juga nanti bakal jadi gambaran besar Ya, untuk minasan yang ada di sini ya. gitu. Terima, terima kasih atas kesempatannya Mm-mm. dan semoga apa yang saya berikan pada pagi hari ini menjadi manfaat Amin. buat teman-teman sekalian, buat yang lagi berproses dan masih ada keraguan jadi lebih yakin. Oke, itu semangat minasan semuanya ada di sini ya. Oke. Oke, kita akhiri. Bye bye.